Dalam usul fikih yang namanya syarat itu adalah ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamu lidati. Jadi sesuatu yang mesti ada ya dia. Kalau dia tidak ada maka yang setelahnya tidak ada. Apa sih syarat-syarat air dikatakan musta'mal? Syurutul ma'il musta'mali arba'atun. Syarat-syarat air dikatakan musta'mal ada 4. Dalam usul fikih yang namanya syarat itu adalah ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamu lidati. Jadi sesuatu yang mesti ada ya dia. Kalau dia tidak ada maka yang setelahnya tidak ada. Artinya yang 4 ini harus ada. Kalau yang 4 ini ada maka air tersebut dikatakan musta'mal. Tapi kalau tidak ada, baik salah satunya atau semuanya, maka air ini tidak dikatakan musta'mal. Pertama apa? An yakuna qalilan aidunal kullatain. Air yang dikatakan musta'mal adalah air yang kurang dari 2 kulah. Air itu terbagi jadi 2. Ada air sedikit dan ada air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah ini kalau dikonversikan ke liter jadi 217 liter. Kalau dimasukin ke bak maka ukuran baknya panjang lebar dalam 60 cm. Ibu kalau punya bak kamar mandi di rumah panjang lebar dalam 60 cm, kalau diisi air itu 217 liter atau lebih. Ya Bu ya. Aman Ibu tuh kalau ukuran bak di rumah seperti ini. Berarti 2 kulah ke atas. Atau misalkan kalau baknya tabung, ada yang di rumahnya baknya tabung Ibu. Kalau baknya tabung maka dalamnya itu 2 hasta atau kurang lebih 120 cm. Kemudian diameternya, tahu diameter Bu? 2 kali lipat jari-jari. Diameter itu diameternya 60 cm. Ya, Ibu kalau punya bak dengan ukuran seperti itu insya Allah aman. Itu sudah 2 kulah kalau. Iya, ini setangan kita ini udah lebih dari 60 Bu. Ini ya 1 meter mah ada kali ya? Enggak. 1 meter lebih. 1 meter kurang lah. Kurang ya. Ini 1 hasta Bu, dari ujung jari ke siku kita itu 1 hasta kan. 1 hasta manusia normal yang 45 cm ya? 70 cm. Hah? Enggak 70, enggak ke ini, ke sikut paling 45 cm ya? Ya 40 cm lah. Nah jadi 1 hasta lebih, 1 hasta seperempatnya kurang lebih 60 cm ya, cari aman. 60 cm, 60 cm, 60 cm aman Ibu punya bak. Atau kalau yang tabung maka diameter 60 cm ke bawah 120 aman Ibu punya bak ya. Nah air yang kurang dari 2 kulah itu disebut air sedikit, dan air yang lebih dari 2 kulah itu disebut air banyak. 2 kulah kalau diliterin tadi jadi berapa Bu? 217 liter ya. Apa bedanya Pak Ustadz? Apakah ada konsekuensi hukumnya? Tentu ada. Air yang sedikit yang kurang dari 2 kulah itu yatanajjas biwuqu'in najasah. Apabila terkena najis maka spontan berubah menjadi najis. Sekalipun bau, warna, rasa tidak berubah. Ibu ada 1 ember. Ya, ada 1 ember kena, mohon maaf, tai cicak. Ya, cicak berak dari atas kena air 1 ember. Nah, air 1 ember itu berubah
walaupun bau warna rasa tidak berubah, ya Bu ya. Pak Ustaz berarti harus dibuang dong? Jangan, karena ada cara untuk mensucikannya kembali. Jadi yang dibuang itu cukup najisnya aja. Air yang mutan najis tersebut bisa dikumpulkan Bu. Kalau sampai 2 kulah atau lebih, maka air tersebut kembali jadi suci. Misalkan yang tadi seember sudah mutan najis, maka nggak perlu dibuang, cukup dimasukkan ke bak yang kadarnya 2 kulah atau lebih, maka air tersebut kembali menjadi suci, ya Bu ya. Atau misalkan ada 5 ember mutan najis semua, kena tai cicak semua, apakah harus dibuang? Jangan mubazir. Tapi kumpulkan di satu bak yang 2 kulah. Kalau sampai 2 kulah ukurannya, maka airnya kembali menjadi suci, ya Bu ya. Itu konsekuensi air sedikit kena najis langsung najis. Nah, lalu bagaimana dengan air yang banyak? Air yang banyak ini dalam hadis riwayat Abu Daud, lam yahmilil khubath, tidak berubah menjadi najis hanya karena terkena najis. Misalkan ada bak 217 liter ke atas ukurannya, kemudian kena najis, apakah berubah jadi najis? Tidak, nggak berubah jadi najis, kecuali salah satu warnanya, salah satu sifatnya berubah. Entah itu baunya, entah itu warnanya, entah itu apa? Rasanya. Ya. Misalkan Bu Malak ragu nih, oh ada air 2 kulah, ragu. Ini banyak banget najisnya. Tai apa? Oh, kotoran tikusnya banyak banget. Wah, kata Bu Ira, ini suci atau enggak nih? Untuk memastikan dia suci atau tidak, berarti harus dicoba. Bau, warna, rasa berubah enggak? Ekstrim banget dicoba. Iya Bu ya, jangan dicoba. Ya. Baunya aja kita cium. Kalau bau berarti najis, kalau nggak bau berarti tidak najis. Nah, jadi seperti itu ya Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, konsekuensi hukum dari air sedikit dan air banyak. Nah, air mustakmal ini adalah air yang sedikit. Adapun air yang banyak, yang lebih dari 2 kulah, tidak akan pernah berubah jadi mustakmal. Sekalipun ibu mandi rame-rame di situ, ibu punya bak gede di rumah, akhirnya junub. Kata ibu, Pak, ayo mandi bareng. Pulang kita bak di junub, jadi mustakmal. Untuk cek mustakmal. Air yang sudah 2 kulah lebih, ketika digunakan untuk mandi junub, maka tidak berubah jadi mustakmal. Ibu di sana nyebur sama bapaknya, waduh, mandi junub di situ berdua. Apakah jadi mustakmal atau tidak? Tidak jadi mustakmal. Kenapa? Karena air bisa berubah jadi mustakmal kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kulah. Sampai sini paham Ibu? Syarat air mustakmal yang pertama apa? Kurang dari 2 kulah. Kemudian yang kedua, wa an yusta'mal fi ma la budda minhu. Air dikatakan mustakmal yaitu air yang sudah digunakan pada toharoh wajib. Ini seperti yang tadi dijelaskan ya Bu ya. Digunakan untuk wudu wajib, mandi wajib, dan menghilangkan najis. Adapun kalau digunakan untuk wudu sunnah, tajdidul wudu, maka tidak menjadi mustakmal airnya. Atau digunakan untuk mandi selain mandi wajib, entah itu mandi Jumat yang sunnah atau mandi harian yang mubah, maka tidak jadi mustakmal. Nah, itu syarat yang kedua. Airnya digunakan pada toharoh yang wajib. Kemudian syarat jadi mustakmal yang ketiga, wa an yanfasila 'anil 'udwi. Air tersebut sudah terpisah dari anggota wudu atau anggota mandi. Ibu misalkan wudu, ketika membasuh wajah
maka selama air itu berada di wajah, selama itu pula air belum mustakmal, maka boleh ibu putar terus, usap-usap terus, diputar terus ketika wudhu ya. Air udah nyampe ke bawah, tarik lagi ke atas, bawah, tarik lagi ke atas. Nah, boleh ya. Selama air belum berpisah dari anggota yang dituju sebagai objek toharoh, maka air tersebut belum menjadi mustakmal. Begitu pula ketika ibu membasuh tanganmu, selama air itu ada di tangan, maka selama itu pula belum mustakmal. Ibu boleh bolak-balik terus itu air ya. Kenapa? Karena air yang disebut mustakmal adalah air yang sudah terpisah daripada objek toharohnya. Ini kalau sudah turun dari wajah, sudah terpisah dari tangan, itu baru disebut dengan mustakmal. Sampai sini paham ibu? Ya, itu syarat yang ketiga. Syarat yang terakhir dan keempat, an la yanwiyal iktiraf. Air yang dikatakan mustakmal adalah air yang sedikit, kemudian cara bertoharohnya tidak niat mengambil air. Contoh, ada air seember bu. Kalau pengen wudhu, tadi cara wudhunya bagaimana? Disendok kan? Ya, entah itu pakai gayung atau pakai tangan. Ya. Nah, ini ada orang yang pengen berwudhu, wudhunya pakai tangan, tapi tidak berniat menggunakan tangannya menjadi alat. Dia ambil untuk wajah, selesai. Kemudian dia mengambil air yang kedua kalinya untuk apa? Untuk tangan kan? Tapi dia tidak berniat tangan ini jadi alat. Maka ketika memasukkan air ke ember tersebut, air berubah menjadi apa? Mustakmal ya. Karena ketika memasukkan tangan ke ember, maka bukan jadi alat. hadas yang ada di tangan itu langsung terlepas. Kemudian air yang seember tersebut spontan berubah menjadi apa? Mustakmal. Makanya biar hadasnya ini tidak terlepas dulu ketika kita mengambil air, maka diniatkan tangan itu menjadi alat. Iya. Disendok ya, disendok pakai tangan kita, ini jadi alat. Setelah dibawa keluar baru, dibalut-balurin, diusap-usapin, digosok-gosokin ke anggota wudhu yang lainnya, ke tangan maksudnya ya. Nah jadi seperti itu ya ibu. Jadi kalau air yang kurang dari 2 bulan, kemudian dia tidak berniat untuk menjadikan tangan sebagai alat, maka air tersebut berubah menjadi mustakmal. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, lagi mandi junub airnya nyepret-nyepret. Ya pasti. Betul nggak Bu? Iya. Mandi junub airnya nyepret-nyepret ke bak lagi. Sementara bak kurang dari 2 bulan. Itu bagaimana hukumnya? Apakah satu bak jadi mustakmal semua atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang nyepret, ini nyepret bahasa bakunya apa? Muncrat. Bahasa yang lain tahu muncrat tadi apa? Nyepret. Nyepret. Ya pokoknya begitu Bu ya. Air yang nyiprat ya. Ini air yang nyiprat masuk ke bak yang kurang dari 2 bulan, itu tidak merubah air tersebut menjadi mustakmal. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih ada namanya perkiraan di awsatis sifat. Perkiraan dengan sifat pertengahan. Yang artinya bahwa kalau yang nyepret itu cuma 1, 2, 3, seandainya cepretan tersebut diibaratkan persan buah, bayangkan misalkan jus apa? Jus jeruk ya, persan jeruk. Ini Bu dikira-kira yang nyepret itu kita bayangkan perasan jeruk. Perasan jeruk dengan kadar seperti itu ketika masuk bak, kira-kira berubah air yang di bak tidak? Tidak, karena kan sifatnya tidak terlalu kuat. Yang kedua jumlahnya juga kadarnya masih sedikit. Itu tidak mungkin merubah sifat air yang ada di bak. Ya. Nah maka selama yang nyepretnya itu ya cuma cepretan-cepretan biasa, sewajarnya tidak jadi masalah.
Kecuali kira mandinya di atas bak. Wah, sampai jongkok. Balik dari China lah. Jadi kembali ke mereka mandi. Iya, itu yang membuat mustahil. Ya kalau hanya cepretan-cepretan tidak. Ya. Bukan dulu dia. Nyiprat doang enggak ya. Kalau sambil dikocorin bagaimana? Dikocorin itu nggak ngaruh, Bu. Nggak ngaruh sama sekali dengan kadar 20 atau tidak. Karena yang dianggap itu air yang sudah memenuhi itu, bukan yang ngocornya. Ya Bu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau mandi kan biasanya jauh dari tempat. Kalau di madasan misalkan ya tapi secara jauh. Nggak jadi masalah. Berarti aman itu mah ya. Atau ibu lebih aman mandi pakai shower ya? Padasan. Hah? Naon apa? Sambayan disicai di golongan. Oh, ya, jolang ya. Halus kita. Bagus. Atau pakai shower. Nah, iya. Kadang-kadang padasan. Zaman dahulu lama ngebak dunia. Ngebak di Kalimalang lain. Oh, Kalimalang itu aman, Bu. Aman Kalimalang itu ya. Itu mau mandi 100 orang nggak jadi mustahil dia. Nah, itulah syarat-syarat air menjadi mustahil.